Kemarin saya jenguk dia, saya doakan dia, dia nangis. Kemarin saya jenguk dia, saya doakan dia, dia nangis. Kemarin saya jenguk dia, saya doakan dia, dia nangis. Matius 5 ayat 44. Aqulu lakum ahibbu a'da'akum wasallu ala man ittahadakum. Berdoalah, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ternyata penganiayaan terhadap orang Kristen itu sudah berjalan sejak awal, sejak zaman dahulu kala. Bahkan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Karena keputusan Majelis Ulama Israel. Salibkan dia, salibkan dia. Lalu diikuti oleh murid-muridnya. Mengabarkan bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Telah datang. Telah menunjukkan kata-kata sebagai Mesias, sebagai makhluk manusia yang menjadi manusia, roh Allah di dalamnya, firman yang hidup, Yesus Kristus, menunjukkan mukjizat. Orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang bisu berbicara, lumpuh berjalan. Secara fisik, iya, dilakukan 2000 tahun yang lalu. Hanya karena melakukan hal-hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi, dia disalibkan, menderita di atas kayu salib. Jadi apa yang dialami oleh sekarang ini Muhammad Kece. Muhammad Kece kemarin saya jenguk dia, saya doakan dia, dia nangis terharu, dia gembira karena dijenguk pertama kali sejak ditahan oleh Saifuddin Ibrahim dan keluarganya. Saya didampingi oleh penyidik-penyidiknya. Bahkan ada penyidiknya itu nangis karena saya doakan. Dan dia bergembira karena ketemu dengan saya. Selama ini hanya lihat di YouTube. Dia terharu. Muhammad Kece saya doakan dan menangis. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus diikuti oleh murid-muridnya. Stefanus disalib terbalik. Dan dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ketika dia disalib dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan itu yang saya katakan kepada Muhammad Kece agar imannya tidak goyah. Jangan goyah iman. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Kece itu hanya menjawab
video Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Sebuah penistaan yang luar biasa. Tetapi polisi tidak menangkap. Justru menangkap Yahya Waloni yang bukan imbangannya. Saya bilang kepada polisi-polisi kemarin, saya bilang, kalau tukar kepala ya nggak seimbang dengan Yahya Waloni. Yahya Waloni itu biarkan saja dia ngoceh terus, tidak berdampak. Kami selama ini gereja dibakar, ditumbangkan, nggak boleh dibangun, nggak boleh berdiri. Wah, ini luar biasa. Daripada sekedar omongan Muhammad kece yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sholat dan dikerumuni oleh jin-jin. Dan Muhammad kece hanya membaca di dalam Al-Quran, ada dasarnya. Tetapi Abdul Somad berkata tanpa dasar. Tidak ada dasar sama sekali dan tidak ada bukti apa-apa yang dia ucapkan seperti itu. Muhammad kece berbicara sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi saudara-saudara harus mengerti hal ini. Jangan sampai saya dikatakan provokator. Tidak, saya meminta keadilan. Karena Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini berbicara tentang hukum, keadilan di dalam hukum, keadilan di dalam ekonomi, keadilan di dalam beragama, keadilan di dalam mendapat pendidikan, kelayakan dan diperlakukan oleh negara. Muhammad KC ini sekarang dianiaya oleh negara tanpa keadilan. Artinya polisi harus menangkap juga orang yang sama kelakuannya. Kalau dianggap Muhammad KC itu berkelakuan menistakan. Oke, saudara-saudara, tenang dulu lah. Tenang dulu. Jangan terbawa oleh oleh semangat saya di dalam menyampaikan pra-peradilan, dalam menyampaikan hal yang perlu saya sampaikan agar saudara juga tahu bahwa saya bukan membela saya tidak membela sembarangan orang. Saya meminta dengan sangat agar kita semua ini saling mengasihi, saling mencintai sesama umat bangsa Indonesia. Bukan sesama umat Kristen. Tidak ada di dalam ayat Alkitab kita harus mengasihi sesama agama. Nggak ada itu. Nah, saudara-saudara, kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi kemarin saya mengunjungi dia dan bercanda, ketawa, ngakak-ngakak.
Rupanya Muhammad Kece dulu itu Muhammad Kece, dia sedang dipanggil Muhammad Kece. Kece itu artinya kesaksian cerdas gitu. Jadi boleh juga disebut Muhammad Kecer. Kesaksian cerdas. Kecer. Kayak burung kecer. Dia ketawa, senang sekali. Waduh, kita diberi waktu 2 jam untuk ngobrol karena saya perlu untuk bercerita dulu dengan dia bagaimana menyiapkan tim advokasi. Dan hari ini mulai setelah saya live ini, saya akan ketemu secara maraton para calon pengacara yang tepat di hati seperti yang diinginkan oleh Muhammad Kece, tentu saja karena dia tidak bisa memilih pengacara yang dapat dia ini, karena dia tidak bisa melihat. Saya dan dengan persetujuan keluarganya untuk menyampaikan ini, memilih para pengacara. Mungkin juga pengacara kemarin itu saya harus ketemu juga supaya jangan salah tanggap. Nah, saudara-saudara, 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi kekuatan yang berlimpah-limpah ini yang ada di dalam saya, yang ada di dalam Anda semua, yang ada di dalam Muhammad Kecer, itu dari Allah, bukan dari diri kami. Dan saya, ini Paulus, Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kecer, dia membawa kematian Kristus, senantiasa membawa kematian Kristus di dalam hidup. Jadi 2 Korintus 4 ayat 10 itu senantiasa membawa kematian Kristus di dalam hidup. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Karunia-Nya sendiri. Karunia Dia. Bukan saya, bukan Anda, bukan Muhammad Kece, bukan pendeta-pendeta itu. Oleh karena itu kita harus meluruskan hidup di dalam kebenaran. Dan jangan berusaha menutupi kebenaran. Jangan berusaha mencari pembenaran dengan mengelabui banyak orang. Dengan mengelabui orang dengan video-video dan siaran-siaran. Saya manusia tidak ada gunanya. Jadi maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, sebelum cerita kisah ini ditulis semuanya. Saya telanjang di hadapan Tuhan, saya telanjang di hadapan manusia, tidak ada pakaian penutup hidup saya, dan saya bercerita sungguh-sungguh bagaimana memenangkan jiwa supaya Injil ini disebarkan dengan damai kasih karunia Allah. Itulah sebabnya saya berani untuk menjual hidup saya semuanya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Nah, itu saudara-saudara. Dan ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dia datang hidup yang tidak dapat binasa karena kita ini jahat, karena kita ini penipu, karena kita ini rusak akal pikiran kita semuanya rusak, tidak ada gunanya sama sekali. Dan kita melakukan hal-hal yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Dia tetap mulia, dia tetap kuasa, dia tetap kudus. Tidak bisa dikotori oleh kelakuan kita yang kotor, tidak bisa. Seperti air ditaruh di atas daun talas, Tuhan tetap tidak terpengaruh sedikit pun. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itu sebabnya sebelum aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan, sampai dia datang menjemput, cabut nyawa Saifuddin Ibrahim. Masalah pencabutan nyawa itu ya saudara-saudara ya, bukan karena dipenjara, bukan karena COVID, bukan karena penyakit. Dia akan datang sendiri, tidak bisa disembunyikan. Kematian yang kamu takuti akan datang kepadamu. Tidak perlu kamu atur-atur, tidak perlu minta mati cepat, tidak perlu minta mati lambat. Dia akan datang sendiri, tidak boleh disiksa, nggak perlu dihukum mati, akan mati sendiri. Memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana pengajaran? Inilah kata-kata Paulus kepada muridnya, anak rohaninya, Timotius. Di bacaan-bacaan surat-surat ini, saudara-saudara, itu akan membuat saya tertawa, gembira, menangis, terharu ketika saya ada dalam penjara. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang bahwa kesempatan ini dalam sesuai dengan apa yang saya inginkan, agar polisi juga tidak sekedar menangkap Muhammad KC. Saya mau agar undang-undang penistaan agama ini ditinjau kembali. Karena semuanya undang-undang penistaan agama ini dipakai oleh orang-orang tertentu berdasarkan pesanan, mau nangkap si ini, yang telah dianggap menistakan agama. Nah, ada beberapa negara di Indonesia, di Asia Tenggara yang masih memakai undang-undang penistaan agama itu, misalnya Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Indonesia. Masih memakai pasal penistaan agama, bukan undang-undang tapi masih pasal 156 dan 156A dan undang-undang ITE. Dari segi apapun, mestinya Muhammad KC itu harus bebas. Tidak boleh menggunakan kekuatan negara untuk menangkap rakyatnya dan menyusahkannya. Negara harus ada untuk menolong para warganya. Mestinya negara juga harus menolong TKW, TKI yang diperlakukan
hina di negara-negara orang untuk mencari dana uang yang menghasilkan devisa bagi negara kita. Dan juga untuk menolong keluarganya yang ada di kampung-kampung. Banyak mereka itu dari Cirebon, Indramayu, Jawa Timur, NTB, NTT, pergi ke Arab sana. Tapi apakah negara menolong mereka? Di luar negeri, negara kita tidak mampu menolong rakyatnya yang disiksa. Di dalam negeri juga, dia menangkap orang-orang untuk disiksa. Untuk dibuat menderita. Jadi bukan ini saja bagaimana undang-undang ini ditinjau kembali seperti keinginan Presiden Gus Dur supaya undang-undang penistaan agama tidak dipakai lagi. Sebenarnya saya rindu dengan zaman Soeharto. Seluruh pelajaran P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu diajarkan kembali ke sekolah-sekolah, terutama SD, SMP, dan SMA supaya mampu hidup toleransi dan damai. Tidak seperti sekarang, anak-anak SD itu sudah berani ngomong ke temannya, kamu Kristen ya? Makan babi ya? Ini ucapan yang tidak benar, yang harus diajarkan sejak usia dini. Jangan seperti di Solo. Anak-anak kecil pesantren ngaji musola sudah ngerusak kubur orang Kristen, salib dipatahkan. Apa-apaan itu? Apa salahnya cuman kayu doang, salib dirusak? Kalau itu ustadz macam apa? Apa isi otaknya? Ngajarin kepada murid untuk membenci. Manusia tidak perlu diajarkan membenci. Yang diajarkan itu mengasihi. Membenci itu sudah muncul dari kecil. Sejak orok itu sudah ada di dalamnya itu kebencian. Dari kecil sudah berantem. Sudah garuk temannya. Manusia tidak perlu diajarkan membenci. Tidak perlu diajarkan menista dan menghina. Dialog saya dengan Muhammad Kacé kemarin itu, saya dan Muhammad Kacé sepakat supaya Indonesia ini hidup toleransi dan damai. Enggak lebih daripada itu. Biarkan semua orang hidup beragama menurut keyakinannya masing-masing. Tapi kalau mereka sudah melakukan kriminal perusakan, memukul orang karena beda agama, itu namanya kriminal. Jadi biarkan agama itu tumbuh, berkembang, disiarkan menurut patron masing-masing. Jangan adu ayam, jangan mengadu ayam, yang satu dipekang, yang satu dibiarkan. Itu nggak boleh. Jadi pemerintah harus mengayomi seluruh agama. Sesuai dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu yang tertulis. Berarti keadilan beragama
bagi seluruh Indonesia. Keadilan, mencari penghidupan bagi seluruh Indonesia. Itu diatur semua oleh undang-undang supaya hidup damai sejahtera itu.